Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Bembi, selamat pagi teman-teman. Saya dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi saya tentang work design, organization, struktur, atau bisa disebut desain kerja, struktur organisasi. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Muhammad Kurniansah 28205, Santo Petrus Riang Hebat 28787, dan saya sendiri Listiawan Dikda Purwanto 29098. Oke, next. Yang pertama, desain kerja atau bisa disebut desain pekerjaan merupakan faktor paling penting dalam manajemen, terutama manajemen operasi. Karena selain menghubungkan dengan produktivitas juga menyangkut tenaga kerja yang akan melaksanakan kegiatan operasi perusahaan. Selanjutnya, desain kerja adalah suatu alat untuk memotivasi dan memberi tantangan pada seorang karyawan. Next. Selanjutnya, teori desain kerja adalah suatu fungsi penetapan pekerjaan seseorang individual atau kelompok secara organisasional. Dalam pekerjaan, menetapkan pekerjaan terhadap karyawan didasarkan pada dimensi inti pekerjaan, yaitu variasi keterampilan, identitas tugas, signifikan tugas, dan otonomi dan umpan balik. Next. Menurut urutan pada tahun 2006, desain kerja adalah alat yang digunakan manajemen untuk mengembangkan isi konten kerja, termasuk semua tugas yang relevan, termasuk pula proses konstruksi dan revisi kerja. Next. Menurut Mattis dan Jackson pada 2006, desain pekerjaan berkaitan dengan mengatur pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab. Desain pekerjaan perlu mendapatkan perhatian lebih karena alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, desain pekerjaan dapat mempengaruhi kinerja untuk pekerjaan tertentu, khususnya untuk memotivasi tenaga kerja yang dapat membuat perbedaan besar pada kinerjanya. Yang kedua, desain pekerjaan dapat mempengaruhi kepuasan kinerja karena seorang tenaga kerja yang puas dengan konfigurasi pekerjaan tertentu belum tentu memuaskan bagi tenaga kerja lainnya. Yang ketiga, desain pekerjaan dapat mempengaruhi kesehatan fisik maupun mental. Next. Teori menurut Casway and Lodge memberi keragaman dalam hal jenis pekerjaan yang dilaksanakan, langkah, dan lokasi. Memungkinkan orang mendapatkan umpan balik langsung dari hasilnya, menyediakan ruang lingkup bagi pengembangan dengan memberi pekerjaan yang lebih besar saat karyawan menanganinya menjadi lebih baik dan berpengetahuan, mempunyai tujuan input dan output yang jelas, mempunyai alur-alur pekerjaan yang jelas, memberi kemungkinan mengawasi output pekerjaan dan tahap penyelesaiannya, memberi peluang untuk mengemukakan pendapat dalam menyarankan perubahan pada proses pekerjaan. Yang terakhir, didukung oleh tingkat sumber daya dan proses yang efektif. Next. Unsur-unsur dalam desain kerja. Yang pertama, unsur-unsur organisasional. Mendorong karyawan agar mampu termotivasi untuk mencapai hasil yang maksimal, meliputi identifikasi dan pengelompokan tugas, aliran pekerjaan, dan yang terakhir adalah praktek atau cara pelaksanaan kerja. Yang kedua, unsur-unsur perilaku, meliputi kemampuan dan ketersediaan karyawan potensial, yang selanjutnya pengharapan atau tuntutan sosial masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selamat pagi Pak Bembi, selamat pagi kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniansah. Saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya. Unsur ketiga, unsur perilaku meliputi yang pertama otonomi pekerjaan, yang kedua identitas tugas, ketiga variasi pekerjaan, keempat umpan balik. Faktor-faktor yang mempengaruhi desain pekerjaan. Yang pertama, individu. Individu memiliki perbedaan sikap, sifat, karakter, pandangan, persepsi, sosial, budaya, dan norma yang berbeda dalam organisasi yang sama.
peran individu sama pentingnya dengan pekerjaan, maka SDM menjadi fokus utama para manajer. Yang kedua, teknologi. Teknologi yang terus berkembang akan berdampak pada desain pekerjaan. C. Yang ketiga, biaya atau anggaran. Anggaran yang merupakan variabel yang krusial di tiap organisasi. Manajemen harus berpijak dari sisi ekonomis organisasi. Metode desain pekerjaan. Yang pertama, metode simplikasi pekerjaan. Melalui metode ini, pekerjaan yang sudah tersusun akan disederhanakan. Yang kedua, metode perluasan kerja. Metode yang telah ada sebelumnya akan diperluas dengan cara yang pertama perluasan horizontal, yang kedua perluasan vertikal. Struktur organisasi. Struktur adalah cara yang disusun atau dibangun organisasi yang merupakan suatu wadah berkumpulnya minimal 2 orang untuk mencapai sebuah tujuan. Organisasi adalah sebagai 2 atau lebih orang yang berada dalam satu wadah yang sama dan memiliki tujuan. Sedangkan struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan atau bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan diorganisasikan secara formal. Teori menurut Robbins mendefinisikan struktur organisasi sebagai penentuan bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan secara formal. Ada 6 elemen yang perlu diperhatikan oleh para manajer ketika akan mendesain sebuah struktur organisasi, yaitu yang pertama spesialis pekerjaan, yang kedua departementisasi, yang ketiga rantai komando, keempat rentan kendali, kelima sentralisasi desentralisasi, keenam formalisasi. 1. Spesialis pekerjaan. Sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi-bagi dalam beberapa pekerjaan tersendiri. Departementalisasi, dasar yang dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama. Yang ketiga, rantai komando, garis wewenang yang tanpa putus dari puncak organisasi ke unit paling bawah. Guna menjelaskan tanggung jawab ini, wewenang sendiri merupakan hak yang melekat dalam sebuah posisi manajerial untuk memberi perintah dan berharap untuk dipatuhi. Keempat, rentan kendali, jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seseorang manajer secara efisien dan efektif. Kelima, sentralisasi desentralisasi, sejauh mana tingkat pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik di dalam organisasi. Yang keenam, formalisasi, sejauh mana pekerjaan di dalam organisasi telah dilakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat pagi Pak Bembi, selamat pagi teman-teman. Saya Santo Petrus yang hebat, nomor 28787 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Elemen-elemen struktur organisasi. Yang pertama, elemen organisasional. Elemen organisasi pada desain pekerjaan bersangkutan dengan efisiensi, yaitu akan mendorong karyawan yang mampu dan termotivasi untuk mencapai keluaran yang maksimal. Bila karyawan bekerja berulang-ulang sampai batas tertentu, tingkat keluaran biasanya lebih tinggi. Dalam elemen organisasi meliputi A yang pertama, pendekatan mekanistik. Pendekatan mekanistik adalah upaya suatu organisasi dalam mencapai sesuatu yang diinginkan. Untuk mencapai hal tersebut membutuhkan tim, ada pemimpin atau pelatih yang bisa memimpin dengan baik.
Dan juga dalam melaksanakan harus bekerja sama. Pendekatan mekanistik bisa diartikan juga sebagai cara melakukan sesuatu dengan tim. Yang kedua, B, aliran kerja. Aliran kerja dalam suatu organisasi sangat dipengaruhi dengan sifat produk dan jasa. Biasanya menentukan urutan dan keseimbangan pekerjaan-pekerjaan. Yang ketiga, C, praktek-praktek kerja adalah cara pelaksanaan kerja yang diterapkan. Metode-metode ini bisa terbentuk dari tradisi atau kesepakatan oleh para karyawan, atau bisa juga bagian kontrak kerja manajemen. Yang kedua, elemen lingkungan. Elemen-elemen lingkungan pokok dalam perencanaan pekerjaan adalah kemampuan dan tersedianya karyawan berpotensi. Dalam hal ini, meliputi dua hal, yaitu eksternal dan internal. Eksternal adalah tersedianya karyawan-karyawan yang memiliki potensi baik dalam melaksanakan bidangnya, sedangkan eksternal adalah pengaruh dari masyarakat. Di samping itu, para karyawan yang mempunyai pendidikan semakin tinggi akan mempunyai penghargaan yang tinggi dalam kualitas pekerjaannya. Next. Yang ketiga, elemen keperilakuan. Yang pertama, ada beberapa elemen keperilakuan yang perlu dipertimbangkan dalam desain pekerjaan. Di antaranya, A, otonomi. Bagaimana karyawan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. B, variasi pekerjaan. Bagaimana karyawan dapat melakukan pekerjaan yang tidak membosankan, karena kebosanan akan menimbulkan kelelahan dan mengakibatkan kesalahan dalam melakukan pekerjaan. C, identitas tugas. Suatu pekerjaan harus mempunyai identitas agar karyawan-karyawan itu mempunyai rasa tanggung jawab saat melakukan pekerjaannya. D, umpan balik. Bila pekerjaan memberikan umpan balik tentang seberapa baik pekerjaan, maka karyawan akan mempunyai motivasi tinggi untuk melaksanakannya dengan baik. Elemen atau ciri struktur organisasi. Yang pertama, adanya komponen, yaitu komponen atasan dan bawahan. Yang kedua, adanya kerjasama, adanya tujuan, adanya sasaran, adanya ketertarikan format dan tata tertib yang harus ditaati, dan yang terakhir ada pendelegasian wewenang dan koordinasi tugas-tugas. Pertanyaan kasus yang pertama, bagaimana PT KAI yang sebelumnya selalu mengalami kerugian dan memiliki kinerja karyawan yang buruk, akhirnya dapat berbalik keadaan menjadi perusahaan yang produktif? Gunakan perspektif kepemimpinan untuk menganalisanya. Yang kedua, analisis dan jelaskan gaya kepemimpinan apa yang diterapkan oleh Ignatius Johan dalam memimpin PT KAI dan berikan contoh praktek kepemimpinannya. Yang ketiga, kemampuan interpersonal apa yang dimiliki oleh Johan untuk menunjang perannya sebagai seorang pemimpin. Jawaban kasus yang pertama, karena dirut yang baru, Bapak Ignatius Johan berani mengambil keputusan yang besar dan merombak habis-habisan kebijakan-kebijakan lama seperti merokok di dalam kereta. Hal ini, kereta menjadi lebih bersih dan nyaman sebagai moda transportasi umum. Dengan perspektif kepemimpinan, jika ingin bangkit, maka harus berani menghabisi hambatan-hambatan yang memperlambat perusahaan. Sekalipun itu sudah lama berada di situ. Yang kedua, punya visi misi besar untuk target yang ingin dicapai. Dan yang terakhir, selalu menjaga komunikasi agar tim lebih kondusif ketika sedang bekerja. 2. Gaya kepemimpinan Ignatius Johanan. Antara lain, yang pertama, memberikan teladan. Dia menerangkan poin yang paling penting dalam kepemimpinan, yaitu pemimpin harus memberikan contoh supaya yang dipimpin mau mengerjakan tujuan utama yang hendak dicapai. Yang kedua, target keberhasilan bukan popularitas. Kepemimpinan lanjutan yang penting adalah hasilnya, bukan pada popularitasnya. Pemimpin targetnya adalah hasil, bukan sekedar populer, ujar Johan yang pernah menjabat sebagai Direktur PT Kereta Api Indonesia sekala itu. Yang ketiga, kerja keras. Ia bercerita selama kurang lebih 5 tahun dari tahun 2009 hingga 2014 menjabat Direktur PT KAI, banyak perbaikan pelayanan yang telah dilakukan.
meskipun pada dasarnya dirinya tidak memiliki kemampuan untuk pengelolaan perkeretaapian. Baca juga menguatkan kepemimpinan generasi milenial. Kerja keras adalah kunci dari keberhasilan yang telah dilakukannya itu. Kerja keras tidak bisa digantikan oleh siapapun. Leadership salah satunya dipengaruhi oleh kerja keras, pesannya. Yang ketiga, komunikasi yang selalu dijaga dengan sangat baik dan perilaku yang selalu sesuai dengan ucapannya membuat ia begitu dihargai oleh banyak kalangan, termasuk orang-orang yang bekerja dengan dia. Dengan begitu, ia mudah untuk bekerja sama dengan banyak orang karena terlepas dari itu, ia punya visi besar dan berani mengambil keputusan-keputusan yang sangat vital. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dari kata-kata, kami mohon maaf. Selamat pagi.